Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul tentang membangun hubungan yang sehat. Nah saudara, kalau di dalam kehidupan kita, ketika kita tidak sehat, ketika tubuh kita sakit, maka itu akan mempengaruhi segala aspek di dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit tubuhnya, maka kita tidak bisa beraktivitas. Kalau kita sakit tubuhnya, maka kita susah untuk berkonsentrasi. Dan ketika kita sakit, maka kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang produktif di dalam hidup kita. Nah saudara, segala sesuatu yang sakit tentunya tidak bisa menghasilkan secara maksimal hasil yang terbaik di dalam hidup kita. Nah begitu juga di dalam kehidupan kita. Hubungan harus kita bangun dengan sehat. Jangan sampai hubungan yang kita bangun itu dalam tanda kutip sakit. Hubungan sakit itu indikasinya adalah di dalam hubungan itu ada sakit hati, ada merugikan, ada kesalahpahaman, ada energi-energi yang negatif, saudara. Itu indikasi hubungan yang negatif. Nah, indikasi hubungan yang sehat adalah ketika di dalam hubungan itu kita penuh damai sejahtera, ketika kita berhubungan dengan orang lain tulus, tidak ada motif atau tidak ada mencari keuntungan, tidak memanfaatkan rekan kita, tidak memperdaya dan memberdayakan teman kita untuk kepentingan kita. Nah, oleh karena itu sebagai orang Kristen, kita itu harus sehat secara spiritual dan juga kita harus sehat secara sosial. Nah, jangan sampai kita tidak balance. Kalau kita nggak balance, yang sehat cuman hal-hal yang bersikap agamawi, sedangkan hal-hal sosial kita nggak sehat, maka kita akan seperti ahli Taurat. Mereka dengan setia menjalankan kewajiban agama mereka, ibadah, persepuluhan, berpartisipasi dalam pendanaan gereja, melayani Tuhan di gereja, tetapi dalam kehidupan sosial mereka merugikan orang lain, merugikan orang miskin, menjadi batu sandungan bagi setiap orang yang berjumpa dengan mereka. Nah, Tuhan tidak ingin kehidupan kekristenan kita tidak balance. Antara spiritual dan sosial harus selaras, harus seimbang. Karena itu pada hari ini kita akan belajar tentang membangun hubungan yang sehat. Nah, mari kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 23 ayat 11 dan ayat 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Kejadian pasal 23 ayat 11 dan ayat 16. Alkitab berkata, "Tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Nah saudara, hari ini kita akan membangun seperti apa sih membangun hubungan yang sehat itu. Kita akan belajar dari Abraham. Abraham ini hubungan spiritualnya dengan Tuhan sehat, hubungan spiritualnya dengan sesama juga sehat. Makanya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Nah, Abraham waktu itu sedang mengalami kedukaan. Istrinya yang dia cintai yang bernama Sarai meninggal dunia. Kemudian Abraham ini mencari tempat makam. Nah, tentunya untuk seorang istri yang dia kasihi, untuk seorang istri yang dia cintai, yang menjadi teman seperjalanannya ini, seorang istri yang sangat dia kasihi ini, tentunya Abraham ingin supaya istrinya dimakamkan di tempat yang terbaik sebagai salah satu penghormatan pada budaya pada waktu itu. Nah, akhirnya setelah Abraham mencari-cari tempat pemakaman, maka ketemulah Abraham dengan sebuah tanah milik Efron. Tanah itu terlihat baik, terlihat luas, dan ada guanya di sana. Nah, Abraham ingin memakamkan Sarah di tanahnya Efron. Kemudian singkat cerita, Abraham menemui Efron untuk membeli tanahnya tersebut sebagai tempat pemakaman dari Sarah.
Ketika Abraham ketemu dengan Efron, di mana kita tahu bahwa Abraham ini orang yang diberkati Tuhan, bukan orang yang BU atau butuh uang. Abraham ini orang yang diberkati Tuhan. Alkitab menyebut Abraham ini saudagar di ayat 16. Dan Efron itu juga orang yang diberkati Tuhan. Alkitab juga menyebut Efron itu saudagar di ayat 16. Jadi pada waktu itu Abraham bertemu dengan Efron, orang yang diberkati ketemu dengan orang yang diberkati. Saudagar ketemu dengan saudagar. Sama-sama punya uang, punya sumber daya untuk membeli. Nah, Abraham berkata kepada Efron, "Aku mau membeli tanahmu, supaya tanah itu aku pakai untuk menjadi makam Sarah istriku." Tetapi Efron menjawab, karena Efron itu sangat menghormati Abraham, Efron berkata kepada Abraham, "Gak usahlah Abraham, kalau saya bahasakan, apalah artinya tanah ini? Ambil saja, silakan gratis, kalau tuanku Abraham mau." Efron menawarkan gratis kepada Abraham, saudara. Orang ini, Efron, menawarkan tanah gratis kepada Abraham untuk menjadi tempat makam istrinya. Nah, saudara bisa bayangkan, coba seandainya saudara jadi Abraham, ditawarin makam yang cukup terpandang pada waktu itu, makamnya ya mungkin setara dengan makam-makam yang mahal di Jabodetabek. Menurut saudara, kalau saudara ditawarin makam gratis, apa yang saudara lakukan? Nah, Abraham memberikan sebuah teladan yang hebat di dalam building relationship yang sehat. Ketika Efron menawarkan tanahnya secara gratis kepada Abraham, Abraham berkata, "Saya tidak mau gratis." Abraham berkata, kalau saya bahasakan, saya punya uang, kamu juga punya uang, saya tidak mau gratis. Akhirnya Abraham memutuskan untuk membayarnya seharga 400 sikal perak. Nah, saudara, perhatikan dari cerita Abraham dan Efron ini. Dan mari kita ambil sebuah esensi penting yang bapa leluhur kita Abraham wariskan kepada kita dan harus kita teruskan kepada generasi kita. Yaitu Abraham, di dalam hubungan Abraham dan Efron, Abraham punya prinsip untuk membangun relasi yang sehat, supaya kita itu dihormati orang, direspek orang, supaya nama kita baik. Kita harus membangun hubungan yang sehat. Abraham membangun sebuah hubungan yang sehat dengan sesamanya, dengan prinsip dia tidak mau merugikan orang lain. Saudara, kalau kita analogikan tanah dimanapun itu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang namanya tanah itu value-nya, nilainya tinggi. Saudara tahu, bangsa Israel dikeluarkan Tuhan dari Mesir menuju ke Kanaan untuk dapat tanah, melewati berbagai macam tantangan. Setelah masuk ke tanah Kanaan, mereka harus berjuang, membayar dengan darah untuk menaklukkan tanah Kanaan. Bangsa-bangsa lain untuk mendapatkan tanahnya, mereka harus berjuang mati-matian, mengorbankan nyawa demi tanah. Abraham tahu tanah itu sangat bernilai, meskipun Efron itu orang yang kaya. Tetapi Abraham tidak mau gratisan. Abraham berkata, "Jangan Efron, aku akan membayarnya 400 sikal perak." Abraham di dalam menjalin sebuah hubungan, dia punya prinsip tidak mau merugikan sesama. Abraham punya uang, makanya dia nggak mau merugikan Efron. Kecuali kalau Abraham nggak punya uang sama sekali, kalau ditawarin gratis, setiap orang pasti mau. Nah, saudara, mari kita memiliki mentalitas seperti Abraham di dalam relationship kita dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain yang kita bangun harus sehat, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan di situ, dan nama kita itu direspek oleh orang, bukan karena banyaknya uang kita, tetapi karena prinsip-prinsip dan nilai hidup yang kita bangun di dalam hubungan kita. Abraham tidak mau merugikan Efron. Dia bayar tanah makam yang ada dengan 400 sikal perak. Nah, mari dalam hidup kita, kalau kita mau membangun hubungan yang sehat,
miliki prinsip di dalam hubungan kita. Jangan suka merugikan orang lain. Jangan suka memanfaatkan kemurahan hati orang lain, saudara, untuk kepentingan diri kita. Jangan suka memanfaatkan orang yang suka memberi dalam hidup kita. Jangan merugikan orang lain. Nah, saya pernah suatu kali mendengar curhatan seseorang di radio, di salah satu frekuensi yang saya putar. Waktu itu menceritakan di Jakarta pada waktu itu lagi hujan deras, posisi mau berangkat kerja. Ada seorang yang menelpon orang tersebut. Jadi orang ini punya teman, katakanlah si B, dia si A, ini si B. Si A ini mau berangkat kerja, kondisi Jakarta hujan deras, dia pakai mobil dan kantornya itu cukup jauh. Dia harus ngelewatin tol. Kemudian si A ini ketika dia nyetir mobilnya, si B ini teman baiknya telepon tiba-tiba. Bro, bisa nggak aku nebeng untuk ke kantor bareng sama kamu karena hujan? Aku biasanya naik kereta nggak jadi naik kereta. Bisa nggak jemput aku? Kemudian si A ini karena dia ingin menolong temannya si B, maka si A ini menjemput temannya untuk berangkat kantor. Terus si B kemudian dijemput, gangnya sempit di rumahnya, hujan deras, macet, dijemput. Terus kemudian dalam perjalanan si A dan si B masuk ke tol. Nah, ketika masuk di tol, si A ini dalam hati berkata, kok dia nggak mau bantuin ngetap flashnya di tol ya? Kok dia diam-diam aja gitu. Tapi ya sudahlah, namanya teman, saudara. Akhirnya si A itu tetap masuk tol, dia ngetap pakai flashnya sendiri. Kemudian exit, dia ngetap pakai flashnya sendiri. Kemudian mereka berdua sampai di kantor. Nah, saudara, setelah itu pulangnya juga masih hujan. Di jam rush hour ini semuanya macet dan temennya si B ini ngubungin si A, nebeng lagi ya. Kemudian ditebengin. Kemudian selama perjalanan mereka masuk tol, si B ini nggak ngeluarin e-tolnya. Tetap si A yang ngetap tolnya di pintu masuk sampai pintu keluar tol. Selama perjalanan pun si B ini juga kelihatannya dalam tanda kutip kurang tahu diri, tidak menemani ngobrol tapi malah asik main games di handphonenya. Kemudian sampai di exit tol, si A tanya kepada si B, bro, aku turunin aja ya di depan gang karena gangnya sempit. Terus kemudian juga ini hujannya deras, macet. Si B ini bilang ke si A, tolonglah bro anterin sampai depan rumah karena hujan. Akhirnya dianterin oleh si A di depan rumahnya. Kemudian nyampe, terus si B ini buru-buru, oke bro aku jalan dulu. Pintunya dibuka buru-buru, gak ngucapin terima kasih, saudara. Setelah itu si A ini dia dalam hati berpikir, aduh ini orang di dalam hubungan sangat merugikan sekali, sangat toksik sekali. Sudah nebeng, gak berpartisipasi dalam tol, gak ngajak ngobrol, gak ngucapin terima kasih, diantar dan dijemput, dibantuin di tengah hujan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian cerita ini dicurhatkan di radio, dan pada waktu itu ini merupakan sebuah gambaran bagaimana seseorang itu mempunyai hubungan yang gak sehat. Si B sangat merugikan si A di dalam hubungan. Karena itu di dalam hidup kita, saudara, kalau kita ingin membangun hubungan yang sehat, miliki prinsip jangan mau merugikan orang lain. Jangan mau mengambil keuntungan orang lain, teman kita, untuk memuaskan diri kita. Jangan memanfaatkan kemurahan hati dari orang lain untuk memuaskan keinginan kita. Jangan mengambil keuntungan yang orang lain berikan kepada kita. Nah, mari di dalam hidup kita belajarlah dari Abraham. Membangun hubungan yang sehat, mulailah dengan prinsip tidak mau merugikan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.